Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Fajriyatul Roshidah dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Islam Bakti Negara Tegal. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Metode Pengenalan Keaksaraan dengan judul Filosofi Pendidikan Keaksaraan yang diampu oleh Bapak Duro An-Nasih MPD. Disimak videonya ya teman-teman. Oke, di slide yang pertama kita akan membahas tentang pengertian keaksaraan. Secara ideologis, keaksaraan itu merupakan jiwa dari satu program pendidikan dan budaya yang memberikan serangkaian nilai yang bermanfaat untuk membuat berbagai pilihan bijak. Nah, secara luas keaksaraan itu didefinisikan sebagai pengetahuan yang dasar dan keterampilan yang diperlukan oleh semua warga negara dan menjadi salah satu fondasi bagi penguasaan kecakapan hidup yang lain. Jadi filsafat keaksaraan itu memandang hakikat keaksaraan sebagai instrumen yang sangat terkait dengan peradaban manusia, berupa kemampuan membaca sebagai induk bahasa yang digunakan oleh setiap bangsa di dunia. Di slide kedua, kita akan membahas tentang tujuan pemberantasan keaksaraan. Yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf Latin dan berhitung serta berketerampilan. Selanjutnya dengan kemampuan kartu membaca, menulis, menghitung itu memungkinkan mereka dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya, menciptakan tenaga lokal yang potensial untuk mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya. Dan yang terakhir, dengan kemampuan kalistem itu merupakan dasar untuk terciptanya masyarakat gemar membaca dan mampu menekan angka dropout di pendidikan persekolahan. Oke, selanjutnya tentang ideologi keaksaraan itu ada banyak ya teman-teman. Ada keaksaraan teks lokal, jadi menggunakan aksara Latin dan angka Arab dan menerapkan dalam budaya-budaya. Keaksaraan ideologis, pemberantasan buta aksara itu harus relevan dan sesuai dengan pandangan hidup dan budaya masyarakat. Keaksaraan fungsional itu tujuan akhir dari keaksaraan, membuat penerima itu mampu berfungsi dalam kehidupan ekonomi. Keaksaraan kritis membantu sasaran pendidik mengembangkan kemampuan kognitifnya untuk membaca dunia. Artinya keaksaraan itu tidak hanya membaca huruf, akan tetapi memaknai lingkup yang lebih luas. Keaksaraan budaya itu membantu penduduk buta aksara terbebas dari takhayul. Selanjutnya keaksaraan kelangsungan hidup, membantu melestarikan suatu budaya minoritas dari budaya yang mendominasi. Selanjutnya ada keaksaraan politis untuk mendukung suatu nasional, kesamaan dan kesetaraan derajat setiap warga negara atau mendukung proses demokratisasi. Lanjutnya keaksaraan spiritual membantu orang menjaga keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lanjutnya keaksaraan perempuan mempromosikan persamaan derajat antara pria dan wanita dengan memandang bahwa itu perempuan sebagai pendidik utama dan yang paling pertama di lingkungan keluarga. Keaksaraan keluarga memandang bahwa kemajuan kemampuan keaksaraan penduduk itu akan memperoleh pengembangan yang optimal dalam pembinaan setiap satuan keluarga. Lanjutnya keaksaraan kontekstual itu melihat keaksaraan sebagai praktek sosial yang bersifat kontekstual, bukan sebagai keterampilan teknikal atau kompetensi fungsional semata. Selanjutnya di slide ini kita akan membahas tentang beberapa macam filosofi pendidikan keaksaraan. Yang pertama ada filosofi tradisional. Jadi filosofi ini itu menekankan pada kemampuan membaca, menulis dan berhitung sebagai dasar utama pendidikan keaksaraan. Itu tujuannya agar individu itu dapat berkomunikasi secara efektif dan memahami informasi dasar. Jadi pada filosofi tradisional itu yang paling umum dan telah digunakan selama berabad-abad, filosofi ini menekankan pada pentingnya keterampilan dasar literasi seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan ini itu dianggap penting karena memungkinkan individu itu untuk berkomunikasi secara efektif, memahami informasi dasar, dan berpartisipasi dalam masyarakat.
Selanjutnya ada filosofi fungsional. Jadi filosofi ini itu menekankan pada penggunaan keterampilan literasi untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kehidupan individu. Itu tujuannya guna agar individu itu dapat hidup mandiri dan berkontribusi pada masyarakat. Dalam filosofi fungsional itu berkembang pada abad ke-20 sebagai respon terhadap kebutuhan individu yang hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks. Jadi filosofi ini itu menekankan pada penggunaan keterampilan literasi untuk menyelesaikan suatu masalah dan meningkatkan kehidupan individu. Kemampuan ini itu dianggap penting karena memungkinkan individu itu untuk hidup mandiri, mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi pada masyarakat. Lanjut ada filosofi kritis. Jadi filosofi ini itu menekankan pada penggunaan keterampilan literasi untuk menganalisis informasi dan berpikir kritis. Itu tujuannya guna agar individu dapat menjadi warga negara yang aktif dan terlibat dalam masyarakat. Jadi filosofi kritis itu berkembang pada abad 20 sebagai respon terhadap kekhawatiran tentang pengaruh media dan informasi yang salah. Filosofi ini menekankan pada pentingnya berpikir kritis dan menganalisis informasi. Kemampuan ini itu dianggap penting karena memungkinkan individu itu untuk menjadi warga negara yang aktif dan terlibat dalam masyarakat. Yang keempat ada filosofi emansipatoris. Itu filosofi ini menekankan pada penggunaan keterampilan literasi untuk membebaskan individu dari penindasan dan ketidakadilan. Tujuannya itu agar individu itu dapat mencapai potensi penuh mereka dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Jadi filosofi emansipatoris itu berkembang pada abad 20 sebagai respon terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi. Filosofi ini menekankan pada penggunaan keterampilan literasi untuk membebaskan individu dari penindasan dan ketidakadilan. Kemampuan ini tuh dianggap penting karena memungkinkan individu untuk mencapai potensi penuh mereka dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Dan yang terakhir ada filosofi multikultural. Filosofi ini menekankan pada pentingnya keragaman budaya dalam pendidikan keaksaraan. Itu tujuannya agar individu itu dapat memahami dan menghargai budaya yang berbeda. Pada filosofi multikultural ini berkembang pada akhir abad ke-20 sebagai respon terhadap meningkatnya keragaman budaya. Di banyak negara, filosofi ini menekankan pada pentingnya memahami dan menghargai budaya yang berbeda. Kemampuan ini tuh dianggap penting karena memungkinkan individu untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat yang semakin beragam. Selanjutnya pada slide kelima kita akan membahas tentang alasan mengapa sih orang belajar aksara. Nah, jadi itu untuk mendapatkan status dan dihormati oleh orang lain, untuk mempelajari keterampilan baru, untuk mendapatkan posisi tertentu sesuai tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, untuk mempertahankan status, untuk memulai usaha, untuk menulis dan membaca, untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pekerjaan, dan untuk memperoleh hiburan. Pada kesimpulannya, filosofi pendidikan keaksaraan itu terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan kebutuhan dan konteks masyarakat. Filosofi juga yang paling tepat untuk diterapkan akan tergantung pada situasi dan kebutuhan individu dan masyarakat. Baiklah, itu saja presentasi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada yang salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.